asatid dan ustazat di pesantren Husnain Sukabumi dan segenap santri dan santriah yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarikh Muharram 1442 Hijriah di pesantren Husnain 04 Babakan Kabandungan Sukabumi. 1 Muharram 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 19 Agustus 2020 Masehi bersama lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Yusuf Faturrahman, santri kelas 5 TNI Selat waktu tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulil nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakinin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembukaan, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Tarikh Muharram 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Eko Setiawan SPDI, Direktur Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah, kepada ayahanda tercinta waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Syamsuddin Ridwan, para asatid dan ustazah, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa di malam hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Suatu kesyukuran yang luar biasa dikarenakan kita semuanya masih diberikan kekuatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga kita bisa menginjakkan kaki di tahun baru ini, tahun 1442. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. 1 tahun tidak berasa, 1 tahun berlalu dari kita semuanya, 1441 Hijriah, dengan berbagai kenangan, dengan berbagai musibah, dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai kejadian yang kita lalui, yang kita alami, yang kita jalani, yang kita rasakan. Ada yang mendapatkan kebahagiaan dalam 1 tahun ini, ada pula yang mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita semuanya pesantren Husna ya. Tepat pada tanggal 10 Maret 2020 terjadilah goncangan yang cukup besar di wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal yang menyebabkan pesantren kita juga terdampak, sehingga terpaksa kita meliburkan para santri dan santriah untuk diadakan perbaikan-perbaikan di bangunan-bangunan tersebut. Alhamdulillah sekarang kita sudah kembali lagi bersama-sama untuk mewujudkan salah satu tujuan kita. Sebelum terjadi gempa, sebelum terjadi peristiwa Corona sampai di Indonesia, sudah dicanangkan bahwasanya tahun 2020 ini adalah tahun kebangkitan pesantren. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru ini, berarti harus baru semuanya. Semangat baru. Semangat baru. Niat pun juga harus baru untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan pendidikan dan bekal hidup di dunia dan juga di akhirat. Anak-anakku sekalian, pada malam hari yang berbahagia ini kita memperingati atau menyambut tahun baru Islam yang ke sekian kalinya, yang ke 1442 Hijriah. Ribuan tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat melakukan yang namanya hijrah. Hijrah atau hijrah? Hijrah. Hijrah dari mana? Dari Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Apa tujuan mereka melakukan hijrah? Kenapa mereka meninggalkan Makkah pada waktu itu? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Untuk berdakwah, untuk mempertahankan keyakinan, mempertahankan iman, mempertahankan syariat Islam. Karena pada waktu itu Islam adalah merupakan agama yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu beliau tinggalnya di Makkah. Otomatis orang-orang di sekitar Makkah, Ahlul Makkah pada tidak suka dengan adanya agama baru tersebut.
Mereka ingin memerangi, mereka tidak terima, mereka ingin menghancurkan, ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya merencanakan suatu kegiatan. Bagaimana caranya untuk mempertahankan keyakinan ini? Bagaimana caranya untuk mempertahankan syariat Islam? Maka dari itu mereka memutuskan bahwasanya harus melakukan perpindahan tempat, harus melakukan atau harus meninggalkan Mekah. Maka diputuskan pada malam hari itu mereka berangkat ke mana? Ke Madinah. Yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah sahabat siapa? Abu Lahab atau Abu Jahal? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum keluar dari rumah beliau, sebelum keluar dari kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para orang-orang Mekah sudah berada di mana? Di depan rumah, di luar rumah. Mereka menghadang, menghalangi. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua bisa keluar dari rumah. Apakah dalam perjalanan mereka sudah aman? Ternyata belum. Banyak orang-orang ahlu Makkah yang masih tidak puas. Mana ini kok sudah nggak ada, di rumahnya sudah nggak ada. Sampai di mana sekarang? Maka ada yang mengejar mereka. Ada yang mengejar Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar Siddiq. Maka sembunyilah mereka di mana? Di gua Sur. Gua apa? Gua Sur. TSUR. Akhirnya mereka bisa selamat dan sampailah di Madinah. Menurut sejarah, mereka melakukan hijrah itu pada bulan Safar. Pada bulan apa? Pada bulan Safar. Pada akhir bulan Safar mereka memutuskan untuk hijrah, dan pada awal Rabiul Awal rombongan itu atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar Siddiq sampailah di mana? Di Yathrib, yang sekarang namanya Madinah. Tapi kenapa awal bulan Hijriyah itu diputuskan pada bulan Muharram? Kira-kira kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat waktu itu sudah merencanakan, sudah bulat tekadnya untuk melakukan hijrah itu dari bulan Muharram. Mereka sudah berencana, sudah bulat tekadnya untuk melakukan hijrah, untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah sejak bulan Muharram. Maka dipilihlah bulan Muharram sebagai awal dari bulan Hijriyah. Ternyata yang menetapkan tahun Hijriyah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu musyawarah, Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan dimulainya tahun Hijriyah itu ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muharram itu berasal dari kata harrama yuharrimu tahriman bahwa muharrimun wa dzaka muharram. Muharram berarti ismul maf'ul.
bisa juga dihormati. Kita diharamkan untuk berbuat dosa. Kita tidak diperbolehkan untuk berbuat dosa. Sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk berbuat dosa di setiap waktu. Tetapi pada bulan-bulan tersebut Allah lebih menekankan kepada kita semuanya supaya kita menjauhi semua larangan, menjauhi maksiat. Karena sangat mulianya bulan tersebut. Kemudian di bulan Muharram itu kita disunahkan untuk melakukan puasa Asyura. Puasa Asyura itu pada tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram nanti kita insyaallah puasa semuanya. Kemudian disunahkan juga untuk bersedekah, untuk memperbanyak sedekah. Dianjurkan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya di bulan suci ini. Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah sekuat-kuatnya. Kalau kita berbuat baik akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Demikian pula ketika kita berbuat maksiat, kita akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda juga. Hijrah berasal dari kata hajaro, artinya adalah meninggalkan tempat, pindah tempat dari mana? Dari Cimanggu ke Babakan pada tahun 2000. Kemudian yang dari Jakarta ke Cimanggu. Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Menjauhkan diri dari kemaksiatan menuju keridhaan, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sesuatu yang jelek menuju sesuatu yang baik. Makna hijrah ini adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam. Keluar dari kekufuran menuju keimanan. Kalau di hari sekarang adalah dari kemalasan menuju kesungguh-sungguhan. Kita sebagai santri dari ketidakseriusan dalam belajar menjadi lebih serius. Sebelumnya nggak pernah mandi, sekarang harus mandi terus. Sebelumnya ke masjid telat terus, sekarang tidak boleh telat. Sebelumnya ke kelas sering telat, sekarang tidak boleh telat. Para ustadz sebelumnya sering telat, ustadz dan ustadzah sering telat ke kelas, setelah ini tidak boleh. Ya maksimal 5 menit. Tidak boleh sampai 15, 20 atau setengah jam atau bahkan telat 1 jam. Kalau telat 1 jam bukan telat. Kemudian ada hijrah syu'uriyah. Al-mana syu'ur, perasaan, kesukaan, kesenangan, hiburannya tidak Islami, apalagi musiknya tidak Islami, apalagi bacaannya bukan bacaan yang Islami, gambarnya tidak Islami, pakaiannya tidak Islami, bahkan idolanya pun maka di tahun 1442 Hijriah ini kita harus hijrah. Alhamdulillah, hiburan kita hiburan Islami. Kalian merupakan hiburan bagi khususnya saya sendiri. Mungkin ketika suntuk di kamar dan lain sebagainya, cari hiburan ke Cimanggu, main kota, keliling-keliling, Babakan, lihat-lihat, hijau semuanya ternyata.
Sampai payung saya pun berwarna hijau. Saya kira nggak ada yang nyamain, ternyata banyak sekali ini. Ternyata belinya tempatnya sama. Hiburan harus hiburan yang Islami. Musik pun harus yang Islami. Jangan yang koplo dan koplo. Korea. Pakaian, alhamdulillah sudah Islami. Pakaian sudah Islami semua. Tinggal ketika di rumah, kadang-kadang Islaminya yang cewek pakai maka setelah ini harus hijrah. Idolanya ini santrian nih mengidolakan siapa? Artis diganti itu ya. Saya nanti baru kelas 1 sudah kenal artis Korea. Ini berarti yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kakak kelasnya. Kakak kelasnya yang ngajarin siapa? Kakak kelasnya lagi. Kakak kelasnya siapa? Oh, saya itu. Ya. Itu harus dirubah. Yang cowok idolanya ya. Idolanya pemain bola. Akhirnya rambutnya bulan pinggir panjang. Sudah panjang berwarna atau jangan-jangan ini santri-santri ada juga ya rambutnya atau ustazahnya enggak ya, warnanya Mexico Hibinio yang rambutnya masih ada merah-merahnya silakan potong. Kita mulai sekarang harus hijrah. Semuanya harus hijrah. Itu tadi adalah hijrah su'uriyah. Kemudian ada hijrah yang paling penting adalah hijrah sulukiyah. Hijrah apa? Sulukiyah. Hijrah sulukiyah. Sulukiyah artinya bisa adab, bisa akhlak, tingkah laku. Bagaimana kelas 1 menghormati kelas 2, kelas 2 menghormati kelas 3, dan seterusnya. Sampai kita wajib untuk apa? Untuk menghormati kelas 5, menghormati pengurus kelas 6. Apalagi menghormati ustadz dan ustadzah. Hormatilah orang yang lebih senior atau lebih tua dari kamu, dan sayangilah orang yang lebih muda. Maka akan tercipta yang namanya keharmonisan, kenyamanan, ketentraman, kesempurnaan. Kesempurnaan iman. Ya, yang kemarin-kemarin masih akhlaknya kurang bagus, sekarang harus diperbaiki. Ketika diperintah kelas 6 malah apaan sih lu? Alah, kamu dulu juga kayak gitu. Sekarang
nyuruh-nyuruh. Kalian ntar akan digitukan juga. Kalau kalian sekarang seperti itu ya, hukum alam akan berjalan. Kalau saya misalnya ngomong di sini, kalian ngobrol sendiri, berarti dulu ketika ada orang ngomong di depan, saya ngobrol sendiri. Seperti itu. Gantian kamu ngomong di sini, audiensnya ngobrol sendiri. Akan seperti itu terus. Itu sudah hukum alam. Maka dari sekarang harus kita perbaiki itu semuanya, akhlak kita, adab kita, tingkah laku kita, perilaku kita, ibadah kita, belajar kita, semangat kita, dan semuanya menuju husnayain bangkit di tahun 1440. Mungkin nanti kita ganti apa? 1442. Bangkit. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Apa artinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu? Hah? Ayo. Introspeksi. Hitunglah diri kalian. Hitunglah maksudnya, saya hari ini sudah melakukan ibadah apa aja ya? Habis itu maksiat saya apa aja hari ini? Hari ini aku sudah membersihkan pesantren Cimanggu karena aku piket. Habis itu besok motorin lagi. Besok piket lagi. Berbuat maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Tobat maksiat. Baiklah, anak-anakku sekalian, yang terpenting adalah kita harus siap untuk berubah. Kita harus siap untuk berubah. Kita harus siap untuk merubah kebiasaan kita yang sebelumnya kurang bagus menjadi lebih bagus. Apa artinya slogan? Apa artinya yell? Apa artinya keinginan, tetapi tidak ada action. Tapi tidak ada perbuatan. Omong do. Wih, tahun 2020 saya harus bangkit. Enggak ngapa-ngapain. Bangun jam 6. Ke kelas telat. Di kelas ngobrol, di kelas tidur. Gurunya juga gitu, malas-malasan. Gurunya gitu, kiainya misalnya malas-malasan juga. Kamu mau bangkit tahun depan gitu. Nanti 2021 saya bangkit sampai tahun nggak tahu. Insya Allah Pak Kiai sudah luar biasa semangatnya. Hari ini beliau insya Allah dalam perjalanan ke sini. Tadi berangkat jam 3 sore menurut sekretaris beliau. Sekarang masih di jalan, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Beliau sudah 73 tahun rela, ikhlas jauh-jauh dari Jakarta ke Sukabumi hanya untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk beliau. Apa coba motivasi beliau kalau misalnya ke sini? Motivasinya bukan masalah pribadi, bukan untuk pribadi, tapi untuk umat, untuk kita semua yang ada di sini. Dengan seringnya beliau ke sini, maka kita akan lebih semangat. Para ustadz akan lebih semangat. Kalian pun akan lebih semangat. Sehingga bisa mewujudkan cita-cita yang luar biasa itu, cita-cita yang baik itu.
beliau berkeinginan sebelum meninggal sudah melihat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6 dipisah semuanya, putra putri. Yang putri di sini, yang putra di Cimanggu. Dengan santri yang banyak, dengan guru yang banyak, akhirnya bisa berdiri sendiri. Yang putri sendiri, yang putra sendiri. Itu adalah cita-cita yang luar biasa. Maka kita harus membantu merealisasikan cita-cita itu. Kita sebagai keluarga besar Husnain, ustadz, santri, apalagi wali murid juga harus mendukung. Sampaikan kepada bapak-bapak kalian, kepada orang-orang tua kalian, bahwasanya tahun ini Husnain akan bangkit, akan berubah menjadi lebih baik. Kalau perlu yang sering dijenguk setiap hari, jangan jenguk. Saya makan di dalam aja. Makanya nanti akan ada peraturan baru di Putri. Kita akan sediakan tempat makanan di depan situ. Di wali santri menaruh makanan di situ saja, tidak perlu ketemu dengan anaknya. Karena memang kadang-kadang anaknya itu sudah mulai mau betah, tapi ketika datang lagi, HP lagi. Yang paling keras dia yang menjalani kan. Chattingan lagi, ingat lagi. Ya, jadi betah. Nah, itu muskilah. Ya. Muskilah. Sampaikan kepada mereka, kalau ngantar nasi nggak usah bawa HP, biar saya nggak tergoda, biar saya nggak tertarik. Kalau bapak ibu bawa HP nanti pasti aku minjem, aku buka WA dulu, buka Facebook dulu kan gitu. Nanti kalau ada yang seperti itu, pengasuhan bisa disita itu HP. Setuju ya? Setuju yang setuju Bayu doang, karena nggak pernah dijemuk kan? Sampai sekarang Allah Afan belum dijemuk. Ya kita doakan keluarga besar pesantren kita yang ini, mungkin ada yang sakit dan lain sebagainya. Kita doakan semoga cepat sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kemudian teman-teman kita yang masih galau, pengen keluar dan sebagainya, supaya mereka hijrah, perasaan galaunya dibuang, kemudian perasaan nyamannya diambil, sehingga menjadi nyaman di pesantren dan akan bersama-sama kita sampai lulus. Yang kelas 1 berarti 6 tahun lagi, kelas 2 ya 5 tahun lagi. Itu merupakan waktu yang cepat, ya, waktu yang cepat. Al-Afan kemarin masih kecil, kelas 1 5 tahun yang lalu, sekarang sudah gede. Atau sekarang masih tetap kecil? Dibanding adiknya tetap adiknya sudah segini. Ya, anak-anakku sekalian dan para asatidzah, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Intinya adalah kita semuanya harus introspeksi diri, kita semuanya harus berhijrah, hijrah tempat atau hijrah hati, hijrah pikiran, hijrah perasaan, dan yang lain sebagainya kepada sesuatu yang lebih baik, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tujuan dari didirikannya pesantren kita ini bahwasanya adalah supaya
keluarga besar pesantren Husnayan itu memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.